Saldani Film Studio. Di sebuah desa subur yang dikelilingi sawah dan hutan lebat, hiduplah seorang janda miskin bernama Embok Rondo. Ia setiap malam berdoa kepada langit agar diberi seorang anak. Doanya begitu tulus, hingga terdengar jauh ke dalam hutan larangan yang penuh misteri. Suatu malam, tiba-tiba muncul raksasa hijau mengerikan bernama Buto Ijo dari hutan larangan. Suaranya menggelegar, membuat bumi bergetar. Ia menawarkan sebuah biji timun raksasa pada Embok Rondo. Tanamlah ini, maka kau akan mendapat seorang anak. Tapi ingat, saat besar nanti, anak itu harus kau serahkan padaku. Embok Rondo yang ketakutan akhirnya menerima biji itu. Dengan hati bergetar, ia menanamnya di ladang belakang rumah. Beberapa hari kemudian, tumbuhlah sebuah timun emas yang bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Saat timun emas itu dibelah, keluarlah seorang bayi perempuan yang cantik. Tangisannya lembut namun membuat seluruh desa tertegun. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik, lincah, dan cerdas. Namun Embok Rondo selalu dihantui rasa takut karena janji kepada Buto Ijo masih membayanginya. Pada suatu malam yang mencekam, Buto Ijo kembali datang menagih janjinya. Suaranya menggelegar, menuntut agar Timun Mas segera diserahkan. Embok Rondo menangis, berlutut, meminta waktu tambahan. Dalam keputusasaan, Embok Rondo pergi menemui seorang resi sakti yang tinggal di puncak gunung. Sang resi memberi 4 benda pusaka, biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan ini saat kau dikejar Buto Ijo, katanya. Keesokan harinya, Embok Rondo menyerahkan pusaka itu pada Timun Mas. Gadis itu memeluk ibunya erat, lalu berlari meninggalkan rumah, membawa harapan dan keberanian. Buto Ijo sadar Timun Mas melarikan diri. Ia meraung marah dan mengejarnya, membuat pepohonan roboh hanya dengan langkah kakinya. Suasana hutan berubah mencekam. Saat terpojok, Timun Mas menaburkan biji mentimun. Seketika, hutan berubah menjadi ladang timun raksasa yang merambat, menjerat kaki Buto Ijo. Namun Buto Ijo berhasil merobek jeratan itu. Ia melompat lagi mengejar. Timun Mas dengan cepat menaburkan jarum. Tiba-tiba, jarum itu berubah menjadi hutan bambu runcing yang tajam. Dengan kekuatan besar, Buto Ijo merobohkan bambu dan tetap mengejar. Nafas Timun Mas semakin tersengal. Kali ini ia menaburkan garam. Daratan pun berubah menjadi lautan luas yang ganas. Buto Ijo yang tangguh akhirnya berhasil berenang melewati lautan itu. Timun Mas panik, lalu mengeluarkan pusaka terakhir, terasi.
Saat dilempar, tanah bergetar hebat. Terasi itu berubah menjadi lumpur panas mendidih. Buto Ijo terperangkap, tubuhnya ditelan oleh pusaran lumpur hitam. Raungannya menggema, lalu lenyap ditelan bumi. Timun Mas tertegun. Hening menyelimuti hutan setelah teriakan terakhir Buto Ijo hilang. Ia menutup matanya, mengucap doa syukur dengan penuh air mata. Dengan langkah perlahan, ia kembali ke desa. Wajahnya penuh rasa lega meski tubuhnya lelah. Burung-burung kembali berkicau, menandakan alam pun ikut merayakan kemenangannya. Di desa, Embok Rondo menunggu dengan cemas. Saat melihat putrinya pulang, ia langsung berlari dan memeluknya erat. Tangis bahagia pecah di udara. Seluruh desa merayakan keberanian Timun Mas. Mereka membuat pesta rakyat, menyalakan obor, dan menari bersama. Timun Mas pun dianggap pahlawan desa. Sejak hari itu, legenda Timun Mas terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai kisah keberanian, cinta seorang ibu, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Demikianlah kisah Timun Mas, gadis pemberani yang lahir dari timun emas, menyingkirkan kegelapan dan membawa harapan bagi desanya. Legenda ini akan terus hidup dalam hati setiap orang. Di sebuah desa kuno di tanah Kediri, kabut tebal menutupi sawah-sawah yang sunyi. Penduduk hidup dalam ketakutan. Mereka menyebut nama yang tabu di malam hari, Calon Arang, sang wanita sakti dari Girah. Ia bukan sekadar penyihir, tapi penjaga rahasia kelam antara dunia manusia dan roh jahat. Setiap kali bulan purnama naik, desa seakan berhenti bernafas. Calon Arang, seorang janda tua berjalan perlahan di antara pepohonan kering. Ia pernah dikenal sebagai tabib, penolong, dan guru ilmu kuno. Tapi setelah kematian suaminya dan fitnah yang menyebar, ia dijauhi semua orang. Hanya Ratna Manggali, putrinya yang cantik dan lembut yang setia di sisinya. Setiap malam, Calon Arang menangis di depan altar bambu di rumahnya. Suara doa dan mantra terdengar lirih, bercampur dengan amarah dan kesedihan. Ia merasa dunia telah menolak kebaikannya. Dari air matanya, lahirlah dendam. Suatu malam, tanpa sebab, wabah aneh menyebar. Warga meninggal dengan wajah hitam membiru, mayat ditemukan dengan simbol-simbol misterius di dada mereka. Orang-orang mulai berbisik, "Ini kutukan Calon Arang." Di tengah ketakutan itu, Ratna Manggali diam-diam mencintai seorang pemuda bernama Bahula, murid bijak dari Empu Baradah. Cinta itu suci, tapi penuh bahaya, karena Calon Arang membenci siapapun dari luar desanya. Suatu malam, Ratna melihat ibunya menatap cermin batu besar di tengah halaman. Dari pantulan cermin itu, muncul sosok-sosok hitam yang berbisik. Calon Arang berbicara dengan roh kegelapan, leluhur bayangan yang menuntunnya pada kekuatan gelap. Dengan darah ayam hitam dan bunga Kamboja, Calon Arang memanggil kekuatan bawah dunia. Ia berjanji, siapapun yang menyakiti hatinya akan merasakan penderitaan 10 kali lipat. Api biru menari di udara. Desa Girah menjadi pusat malapetaka. Mendengar kekacauan itu, Empu Baradah, pendeta agung dari Kediri, datang dengan langkah tenang. Ia tidak membawa senjata, hanya doa dan pengetahuan sejati. Ia tahu
Perang ini bukan antara manusia dan penyihir, melainkan antara kasih dan dendam. Empu Baradah mengutus Bahula untuk menikahi Ratna Manggali, agar dapat mengambil kitab sihir milik calon arang. Dengan hati bimbang, Bahula menerima, karena cinta dan tugas bercampur menjadi satu. Ratna menikah dengan Bahula. Namun di malam pertama, Bahula menemukan kitab rahasia di bawah altar. Ia mencurinya dan membawanya kepada gurunya. Ratna menangis, merasa dikhianati 2 kali, oleh cinta dan takdir. Saat tahu kitab sucinya dicuri, calon arang meraung di bawah hujan deras. Petir membelah langit, tanah bergetar. Ia memanggil ribuan roh untuk membalas dendam. Desa-desa terbakar, sungai berubah merah. Empu Baradah datang menghadapi calon arang. 2 kekuatan besar bertemu di tengah badai. Api biru dan cahaya emas bertabrakan, membuat langit seperti terbakar. Mereka bukan hanya bertarung kekuatan, tapi hati. Dalam keheningan, Empu Baradah berkata lembut, "Yang kau benci bukan dunia, calon arang, tapi luka di hatimu sendiri." Calon arang terdiam, wajahnya berubah sedih. Air mata menghapus amarahnya dan tubuhnya berubah menjadi debu cahaya. Ratna menunduk di depan abu ibunya. Ia berdoa agar arwah calon arang mendapat kedamaian. Dari langit turun cahaya lembut, tanda pengampunan. Desa Girah kembali tenang meski bayang-bayang masa lalu tetap hidup di tanah itu. Hingga kini, di setiap malam purnama, orang-orang di Jawa Turur masih membakar dupa dan menabur bunga di tepi sungai. Mereka percaya calon arang masih menjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pelindung senja. Reno, anak 9 tahun yang pemalu, duduk di kelas sambil menggambar di buku catatannya. Suara anak-anak lain riuh, tapi dia diam saja. Ia lebih suka berbicara dengan benda di mejanya, pensil, penghapus, bahkan penggaris. Mereka tak pernah mengejekku, pikirnya pelan. Hari itu, Reno tidak tahu bahwa meja tempat ia menulis menyimpan rahasia terbesar di sekolah itu. Saat pelajaran matematika berlangsung, Reno mendengar suara aneh. "Tolong kami." Ia menatap sekeliling, tapi semua murid fokus menulis. Bisikan itu terdengar lagi dari bawah meja. Ia menunduk dan melihat cahaya biru kecil berdenyut seperti jantung di antara kaki mejanya. Setelah sekolah, Reno mengintip cahaya itu lebih dekat. Tiba-tiba, lantai bergetar halus dan muncul lubang kecil bercahaya. Tanpa sadar, Reno tersedot ke dalam. Ia berputar seperti daun di angin, lalu jatuh di tempat asing. Dunia mini penuh benda hidup. Reno mendapati rumah-rumah dari buku bekas, jalan dari penghapus, pepohonan dari bulu kuas cat. Seekor penghapus tua dengan topi dari tutup pensil menyambutnya. "Selamat datang di Stationery Town, anak manusia." Reno terpana. Penghapus itu berbicara. Namanya Kapten Erasmo. Erasmo menunjukkan langit mini mereka. Kini dipenuhi noda tinta hitam pekat. Tinta itu mencuri warna dan kata dari dunia kami, katanya sedih. Reno memperhatikan rumah-rumah kertas yang pudar dan berdebu. Erasmo berkata, hanya anak yang masih percaya pada imajinasi bisa menghapus kegelapan. Reno menatap pena bercahaya biru di tangan Erasmo. Gunakan ini, apapun yang kau gambar akan menjadi nyata. Reno menggores di udara, dan burung dari tinta biru hidup keluar. Ia terkejut, tapi kagum. Kini petualangan bermula. Reno dan Erasmo berjalan di antara lembah dari gulungan kertas kusut. Kertas-kertas menangis. Kami kotor, kami kehilangan warna. Reno menggambar bunga di udara,
dan kelotak tinta birunya menempel di kertas, memulihkan mereka satu persatu. Erasmo tersenyum. Kau membawa imajinasi kembali. Untuk menuju ke pusat kota, mereka menyeberangi jembatan dari pensil warna. Namun, tinta hitam menetes dari langit, melunakkan jembatan itu. Reno hampir jatuh. Tiba-tiba muncul spidol merah perempuan bernama Ruby, menyelamatkannya dengan menarik tangan Reno. Kalau mau bertahan di sini, kamu harus lebih cepat dari tinta. Mereka tiba di kota dari buku-buku terbuka. Halamannya kosong dan kelabu. Semua cerita kami dihapus, kata warga kertas. Reno membuka bukunya, menggambar matahari dan anak kecil tersenyum. Perlahan huruf-huruf muncul kembali. Kota kembali bercahaya dan penuh warna. Ruby memandu mereka ke tempat tinta berasal. Gunung rautan tempat semua serbuk pensil berputar seperti badai. Di puncaknya, mereka menemukan gerbang tinta raksasa yang berdenyut seperti jantung gelap. Reno menelan ludah, tapi langkahnya tak mundur. Di dalam gua, tinta menetes dari dinding seperti hujan malam. Suara berat bergema. Imajinasi sudah mati, anak manusia. Dari genangan tinta, muncullah makhluk tinta, besar, hitam, berwujud seperti bayangan dirinya sendiri. Reno versi gelap. Makhluk tinta menyelan semua cahaya. Reno melawan dengan menggambar bentuk cahaya. Perisai, jaring, tangga. Ruby dan Erasmo membantu. Ketika hampir kalah, Reno menggambar dirinya sendiri sedang tersenyum. Dan sosok itu menyala terang, menghapus semua tinta. Dunia stationery kembali berwarna cerah. Kertas putih bersih, tinta berkilau, dan suara tawa terdengar di udara. Erasmo menatap Reno dengan mata haru. Kau telah menghidupkan imajinasi kami kembali. Reno merasa seperti menemukan teman sejati pertamanya. Cahaya biru muncul di bawah kaki Reno. Ruby melambaikan tangan. Jangan lupa menulis tentang kami. Dalam sekejap, ia kembali di bawah mejanya di kelas. Semua tampak normal, tapi di tangannya masih ada pena bercahaya biru. Reno kini jadi anak yang percaya diri, senang menggambar dan punya banyak teman. Suatu hari ia menulis di buku hariannya. Mereka masih di bawah sana, dan mereka tahu aku masih percaya. Kamera menyorot bawah meja. Cahaya biru kecil masih berdenyut tenang. Di sebuah padang rumput luas yang hijau, hiduplah seekor domba kecil bernama Numa. Bulu Numa sangat berbeda dari domba lain. Lembut, putih, dan sering berkilau seperti awan saat terkena cahaya matahari. Teman-temannya sering memanggilnya domba awan. Tapi Numa sering merasa aneh. Kenapa bulunya bisa bercahaya seperti itu? Setiap sore, Numa duduk di bukit kecil memandang langit biru. Ia selalu melihat pelangi yang muncul setelah hujan. Numa merasa ada hubungan antara dirinya dengan pelangi, seolah ada rahasia yang belum terungkap. Suatu sore, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Awan bergerak cepat dan terdengar suara lembut. Numa, ikutlah cahaya itu. Kau akan menemukan jawabanmu. Numa terkejut, tapi bulunya berkilau semakin terang. Meskipun takut, Numa memberanikan diri mengikuti sinar pelangi yang jatuh di tepi hutan. Hatinya berdebar, tapi ia tahu petualangan besar akan segera dimulai.
Di hutan, Numa bertemu seekor kelinci berbulu abu-abu dengan mata biru cerah bernama Lira. Lira bisa bicara, dan ia berkata, "Aku sudah menunggumu, domba awan. Kau dipilih untuk menemukan rahasia pelangi." Numa dan Lira berjalan hingga menemukan sungai yang berkilau seperti kaca. Saat Numa menyeberangi, bayangannya berubah menjadi seekor domba bersayap awan. Ia terkejut, tapi Lira menenangkan. Itu adalah jati dirimu yang sesungguhnya. Langit mendung, hujan turun lembut. Namun anehnya, setiap tetesan air yang jatuh di bulu Numa berubah menjadi kilauan cahaya kecil, membuat sekitarnya terang. Numa mulai percaya bahwa ia memang berbeda untuk sebuah alasan. Tiba-tiba, seekor burung besar dengan bulu emas muncul. Namanya Arion, sang penjaga langit. Arion berkata, "Rahasia pelangi hanya bisa ditemukan oleh mereka yang hatinya murni. Ikuti aku." Mereka melewati lembah, bukit, dan hutan penuh bunga berwarna-warni. Numa semakin dekat dengan tujuan, tapi juga mulai lelah. Namun semangatnya terus menyala karena ingin tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Di kaki Gunung Pelangi, Numa harus menghadapi bayangan dirinya sendiri. Domba hitam dengan mata merah. Bayangan itu mengejek. "Kau hanya seekor domba kecil, tak ada gunanya." Numa gemetar, tapi Lira dan Arion mendukungnya. Dengan keberanian dan dukungan teman-temannya, Numa melawan rasa takut. Bulu awannya bersinar semakin terang, dan bayangan gelap itu perlahan menghilang. Ia sadar bahwa kekuatan sejati bukan dari bulunya, tapi dari hatinya. Akhirnya, Numa tiba di puncak Gunung Pelangi. Dari sana terlihat langit penuh warna yang tak pernah dilihat sebelumnya. Pelangi berbentuk lingkaran sempurna mengelilingi langit. Di tengah lingkaran pelangi, muncul cahaya berbentuk seekor domba raksasa bercahaya. Ia berkata, "Numa, bulu awanmu adalah warisan. Tugasmu menjaga harapan anak-anak dunia. Selama ada cahaya di hatimu, pelangi akan tetap bersinar." Numa pulang dengan hati penuh kebahagiaan. Teman-teman dombanya kini tak lagi mengejek, malah bangga karena Numa membawa sinar pelangi ke desa mereka. Setiap kali hujan reda, pelangi muncul lebih indah dari sebelumnya. Numa tersenyum, tahu bahwa ia telah menemukan jati dirinya. Bukan hanya domba kecil biasa, tapi domba awan, penjaga pelangi. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi padang rumput luas, hiduplah seorang gadis bernama Mira. Ia selalu menatap langit, bermimpi bisa berbicara dengan awan yang lembut dan putih. "Andai saja aku bisa mendengar suara mereka," pikir Mira sambil berbaring di rumput hijau. Suatu pagi, saat embun masih menempel di daun, Mira mendengar bisikan halus di udara. Suara itu datang dari sepotong awan kecil yang terjebak di ranting pohon besar. "Tolong, lepaskan aku," kata awan mungil itu dengan suara gemetar. Mira mendekat dan dengan hati-hati menepuk awan kecil itu hingga bebas. "Namaku Nivo. Sebagai balasannya, aku akan membawamu mendengar simfoni awan." Mata Mira berbinar penuh kagum. Dengan lembut, Nivo membungkus Mira, lalu gadis itu melayang ke langit biru. Angin berputar, desa mengecil di bawah sana, dan dunia terlihat seperti lukisan yang indah. Mira menjerit kecil, bukan karena takut, tapi karena takjub. Di atas awan,
Mira melihat sekumpulan awan raksasa berwarna emas, biru dan ungu. Mereka bergetar dan mengeluarkan suara seperti alat musik alam, denting, gesekan, dan gema merdu. Inilah simfoni awan. Namun, simfoni itu tiba-tiba terganggu. Dari kejauhan, muncul awan hitam pekat bernama Umbra yang ingin menelan seluruh suara indah itu. Umbra marah karena selalu dijauhi awan lain. Mira bersembunyi di balik Nivo. Tapi Nivo berkata, "Kita harus berani. Hanya manusia berhati tulus yang bisa menenangkan Umbra." Mira menelan ludah, menatap awan hitam yang berputar seperti badai. Umbra mengaum, "Kebahagiaan kalian membuatku sendirian." Suaranya bergemuruh seperti guntur. Mira melangkah maju, meski tubuhnya bergetar. Ia berkata lembut, "Aku bisa mendengarkanmu, Umbra. Ceritakan kesedihanmu." Umbra terdiam. Dari dalam kegelapan, terdengar tangisan. Ternyata, Umbra hanyalah awan yang kesepian, selalu dianggap menakutkan. Perlahan, warna hitamnya mulai bercampur dengan biru lembut. Mira mendekat dan menyentuh Umbra. "Setiap awan punya suara yang indah, termasuk dirimu." Umbra pun menangis lega. Hujan turun tapi bukan hujan biasa. Rintikannya membentuk melodi menenangkan. Para awan lain mendekat, menyambut Umbra sebagai bagian dari simfoni. Mereka mulai bergemuruh harmonis, menciptakan musik langit yang belum pernah terdengar sebelumnya. Mira tersenyum bahagia. Nivo membawa Mira menari di atas awan. Warna langit berubah jadi aurora indah. Dari bawah, desa kecil menyaksikan pertunjukan cahaya dan suara menakjubkan itu. Semua orang terpana, meski tak tahu kalau Mira ada di sana. Simfoni awan mencapai puncaknya. Suara petir, denting air, dan bisikan angin bercampur menjadi lagu alam yang agung. Mira merasa seperti bagian dari dunia yang jauh lebih besar dari dirinya. Ketika matahari terbit, Nivo menurunkan Mira kembali ke padang rumput. "Kau sudah membuat langit lebih indah hari ini," kata Nivo. Mira memeluknya erat sebelum awan kecil itu perlahan hilang bersama angin pagi. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun, Mira mendengar melodi lembut di dalamnya. Ia tahu Umbra tak lagi kesepian, dan simfoni awan akan terus hidup selamanya. Mira tersenyum, menatap langit biru yang kini terasa penuh sahabat. Di pagi yang cerah, Putri Elara berjalan di taman istana megah. Ia membawa buku dongeng tua bersampul emas, peninggalan ibunya. Saat membuka halaman terakhir, ia melihat gambar samar hutan penuh kristal bercahaya. Seakan ada yang berbisik lembut memanggil namanya. Tiba-tiba, buku itu bersinar terang dan angin berputar di sekelilingnya. Dari dalam buku, terbuka gerbang kristal pelangi yang memancarkan cahaya ajaib. Elara terkejut, tapi rasa ingin tahunya membuat ia melangkah masuk, meski jantungnya berdegup kencang. Elara sampai di sebuah hutan indah. Pohon-pohon kristal tinggi berkilauan, daunnya seperti kaca permata yang memantulkan cahaya. Udara dipenuhi gemerlap cahaya seperti bintang jatuh. Elara terpesona, merasa seakan masuk ke dunia dongeng yang nyata. Seekor kupu-kupu kristal muncul, sayapnya transparan memantulkan warna pelangi. Dengan suara lembut, ia berkata, "Hutan ini terancam, hanya hati yang murni bisa menyelamatkannya." Elara mendengarkan dengan serius, matanya penuh tekad. Tak lama kemudian, muncullah Serovina, peri penjaga hutan kristal. Rambut baratnya berkilau, sayapnya biru bercahaya, gaunnya terbuat dari cahaya kristal. Ia menyambut Elara dengan hangat,
lalu berkata bahwa hanya Elara yang bisa membantu menjaga keseimbangan hutan dari kegelapan. Langit mendadak menghitam. Dari balik pepohonan, terdengar suara tawa menyeramkan. Muncul Morgat, penyihir kegelapan dengan gaun hitam ungu panjang dan tongkat kristal gelap di tangannya. Matanya berkilat penuh ambisi saat ia berkata, "Kekuatan kristal ini akan jadi milikku." Morgat mengibaskan tongkatnya, memunculkan kabut hitam pekat yang merayap ke pepohonan. Pohon-pohon kristal retak dan cahaya mereka meredup. Elara dan Srovina berlari, cahaya kristal pecah berterbangan, sementara Morgat tertawa puas. Elara berhenti dan menggenggam kalung bintang emas yang diberikan ibunya sejak kecil. Kalung itu memancarkan sinar emas hangat, mendorong kabut hitam menjauh. Elara berdiri tegak dengan wajah berani, siap melawan kegelapan. Srovina mengajak Elara ke air terjun cahaya, sebuah tempat tersembunyi yang menjadi pusat kekuatan hutan. Airnya jatuh berkilauan seperti ribuan berlian, memantulkan warna pelangi di udara. Tempat itu terasa suci, penuh harapan. Di bawah air terjun cahaya, Srovina berkata bahwa hanya nyanyian hati murni bisa membangkitkan pelindung hutan. Elara menutup mata, lalu mulai bernyanyi lembut. Suaranya menggema, membuat kristal di sekelilingnya menyala satu persatu. Morgat muncul lagi, mencoba menghalangi. Ia melemparkan sihir hitam, tapi cahaya dari lagu Elara membuat tubuhnya bergetar. Raut wajahnya berubah panik, ia berusaha menahan, tapi sinar semakin kuat. Dengan bantuan Srovina dan kupu-kupu kristal yang terbang berputar, Elara menciptakan lingkaran pelangi raksasa. Cahaya itu menyelimuti hutan, memantulkan ke segala arah. Morgat tersedot oleh bayangan hitamnya sendiri lalu lenyap tanpa jejak. Hutan kristal kembali bersinar. Pohon-pohon memancarkan cahaya lebih terang dari sebelumnya. Hewan-hewan kristal seperti rusa kaca, burung permata, dan kelinci kristal keluar menari dengan gembira, seolah merayakan kebebasan. Srovina mendekat dan meletakkan mahkota kristal bercahaya di kepala Elara. "Kau adalah pelindung sejati hutan ini," katanya. Elara menunduk haru, tersenyum dengan mata berbinar, merasa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Elara kembali ke istana melalui gerbang kristal. Sesampainya di taman, ia membuka bukunya. Kini halaman kosong itu berisi gambar dirinya bersama Srovina di hutan kristal. Elara tersenyum, tahu bahwa keberanian dan persahabatan adalah cahaya sejati yang tak pernah padam. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seekor ayam mungil bernama si Piu. Tubuhnya kecil, bulunya berwarna coklat keemasan, dan matanya selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Sejak menetas, ia punya mimpi aneh, ingin terbang setinggi burung dan melihat dunia dari atas langit. Setiap pagi, ketika ayam-ayam lain sibuk berkokok dan mencari makan, Piu selalu menatap burung-burung di langit. "Mengapa mereka bisa terbang, sementara aku tidak?" gumamnya. Semua temannya menertawakan mimpinya, tapi Piu tidak pernah menyerah. Suatu hari, ia menemukan bulu putih bercahaya jatuh dari langit. Bulu itu berkilau bagai perak, dan saat dipegang, Piu merasakan hangat di dadanya. Mungkin ini kunci menuju langit, pikirnya dengan penuh semangat. Dengan bulu ajaib itu, Piu berlatih mengepakkan sayap setiap hari. Ia jatuh, terguling, bahkan kepalanya sempat tersangkut di tumpukan jerami. Namun ia tak pernah menyerah, selalu bangkit dan mencoba lagi. Malam itu, Piu bermimpi. Seekor burung raksasa bersayap pelangi muncul di langit mimpi. "Jika kau berani, datanglah ke negeri awan. Bulu itu adalah kuncinya," kata burung raksasa itu. Keesokan paginya, Piu mengikat bulu itu di sayapnya. Ia mengepak sekuat tenaga, dan ajaibnya, ia terangkat. Meskipun terhuyung-huyung, Piu akhirnya berhasil terbang menembus kabut tipis menuju langit. Di atas sana, Piu terpesona. Negeri awan begitu indah. Istana putih,
terbuat dari gumpalan awan, sungai pelangi yang mengalir, dan burung-burung raksasa berterbangan bebas. Piu tak percaya ia bisa sampai ke sana. Namun, petualangan tak selalu mudah. Seekor burung gagak hitam besar muncul, menghalangi jalannya. Ayam kecil tak pantas berada di sini, hardik gagak. Piu gemetar, tapi ia mengingat mimpinya. Ia mengepak sayap dengan berani. Dengan keberanian, Piu berhasil menipu gagak dengan bersembunyi di balik awan tebal. Ia lincah, berputar, hingga gagak itu kebingungan dan akhirnya terbang menjauh. Piu berhasil selamat. Setelah itu, burung-burung negeri awan menyambutnya. Mereka kagum karena ada seekor ayam kecil yang bisa mencapai langit. Seekor burung merpati berkata, "Kau membuktikan bahwa ukuran tubuh tak menentukan besarnya mimpi." Piu belajar banyak hal di negeri awan. Ia mencoba meluncur di sungai pelangi, bermain petak umpet dengan burung camar, dan belajar menari di udara bersama burung kecil lainnya. Ia benar-benar bahagia. Namun, Piu tahu ia tak bisa tinggal selamanya. Ia merindukan desanya. Sebelum pulang, burung pelangi raksasa memberi pesan, "Jangan pernah berhenti bermimpi. Awan akan selalu menunggumu." Piu kembali ke desanya dengan hati penuh semangat. Kini, ia tidak lagi ditertawakan. Semua ayam kecil menjadikannya inspirasi. Dari seekor ayam mungil, ia menjadi simbol bahwa tak ada mimpi yang terlalu tinggi selama berani mencoba. Di sebuah negeri langit yang tak pernah dijamah manusia, hiduplah Liora, sang penjaga cahaya bulan. Setiap malam, ia menyalakan lentera kecilnya agar bulan bersinar terang di bumi. Namun, suatu malam, cahaya bulan tiba-tiba padam, meninggalkan dunia dalam gelap misterius. Liora menatap ke langit dengan cemas. "Bagaimana bumi bisa hidup tanpa cahaya bulan?" bisiknya. Lentera di tangannya bergetar, seakan tahu sesuatu buruk sedang terjadi. Dari balik awan, muncul burung hantu bersayap kristal. Ia berkata, "Cahaya bulan dicuri oleh Raja Bayangan yang ingin menelan dunia dalam kegelapan." Tanpa ragu, Liora memutuskan berangkat mencari cahaya bulan yang hilang. Ia melangkah melewati hutan bercahaya, di mana pepohonan memendarkan sinar biru dan ungu yang berkilau indah. Di tengah hutan, ia bertemu rubah emas bersinar. Sang rubah menawarkan bantuan. "Aku tahu jalan menuju kerajaan bayangan, tapi kau harus berani." Liora dan rubah emas berjalan hingga sampai ke lautan awan. Ombak awan bergulung seperti lautan sungguhan, dan jembatan pelangi muncul di atasnya. Namun di tengah jembatan, muncul naga bayangan raksasa, penjaga gerbang kerajaan. Matanya merah membara, suaranya bergema, "Tak ada yang boleh lewat." Liora mengangkat lentera. Cahaya kecil itu tumbuh menjadi sinar besar, menyingkirkan kabut hitam naga. Naga meraung, lalu kabut tubuhnya perlahan hilang. Akhirnya mereka tiba di gerbang kristal kerajaan bayangan. Istana hitam berdiri megah, dihiasi duri cahaya gelap yang berputar-putar di langit. Raja Bayangan muncul di atas singgasananya. Sosok tinggi berjubah hitam dengan mahkota kabut, matanya merah menyala. Di tangannya, ia memegang bola cahaya bulan yang berkilau lemah. "Cahaya ini bukan milikmu," teriak Liora dengan keberanian. Lentera di tangannya semakin terang, menyilaukan ruangan. Cahaya dari lentera berubah menjadi sayap cahaya di belakang Liora. Ia terbang, mendekati bola cahaya bulan, dan menyentuhnya dengan lembut.
Bola cahaya bulan pecah menjadi ribuan bintang kecil, kembali ke langit. Bulan kembali bersinar terang, menyinari dunia. Raja Bayangan menjerit, tubuhnya hancur menjadi kabut yang menghilang. Istana bayangan runtuh perlahan, digantikan cahaya kristal yang indah. Sejak malam itu, bulan bersinar lebih indah dari sebelumnya. Liora tersenyum sambil memegang lentera kecilnya, kini bercahaya abadi. Dan dunia pun tahu, ada seorang gadis kecil yang berani menyelamatkan cahaya bulan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan biru, hiduplah seorang gadis bernama Ara. Berusia 12 tahun, berambut hitam panjang, mengenakan kain sederhana, dan selalu membawa tas anyaman kecil. Ara terkenal karena rasa ingin tahunya yang besar. Suatu malam, ia bermimpi melihat hutan yang bernafas, pohon-pohon bergerak seperti dada manusia yang menghirup udara. Keesokan harinya, Ara berjalan menuju hutan terlarang yang sering diceritakan orang tua sebagai tempat berbahaya. Namun Ara tidak merasa takut, justru terdorong oleh mimpinya. Semakin ia melangkah masuk, udara semakin hangat, dedaunan bergerak meski tidak ada angin. Di dalam hutan, Ara melihat sebuah pohon raksasa dengan akar menjulang, seolah jantung dari seluruh hutan. Pohon itu bernafas perlahan, mengeluarkan kabut hijau lembut. Saat Ara menyentuh batangnya, terdengar suara berat, "Selamat datang, Ara." Ara terkejut, pohon itu hidup dan bisa berbicara. Pohon tersebut bernama Arhanu, penjaga hutan yang berusia ribuan tahun. Arhanu bercerita bahwa hutan perlahan kehilangan nafasnya karena manusia terus merusaknya. Tiba-tiba, muncul makhluk kecil bercahaya bernama Lumo, peri hutan mungil yang akan menjadi sahabat Ara. Lumo bersinar biru lembut dan selalu terbang di sekitar Ara, menuntunnya agar tidak tersesat. Arhanu memberikan misi kepada Ara, mencari 3 batu napas yang tersebar di dalam hutan. Batu itu menyimpan kekuatan untuk menyelamatkan hutan dari kehancuran. Petualangan dimulai. Ara melewati sungai berkilau dengan ikan-ikan yang bisa melayang di udara. Ia kagum sekaligus takut, karena sungai itu berputar sendiri tanpa arah. Di tepi sungai, Ara menemukan batu napas pertama, dijaga oleh seekor ular emas besar. Ular itu menguji Ara dengan teka-teki, bukan kekuatan. Dengan kecerdikannya, Ara berhasil menjawab, lalu ular itu menyerahkan batu napas pertama. Perjalanan berlanjut ke padang bunga bercahaya malam. Bunga-bunga bernyanyi, namun di balik keindahan itu muncul serigala bayangan dengan mata merah. Lumo melindungi Ara dengan sinarnya, sementara Ara berani menghadapi ketakutan. Ara menemukan batu napas kedua di tengah lingkaran bunga bercahaya. Saat menyentuhnya, ia melihat kilasan masa depan, desa Ara yang gersang tanpa pohon. Ia menangis, semakin yakin harus menyelesaikan misinya. Malam semakin pekat. Hutan bernafas lebih cepat seperti sedang sakit. Ara hampir menyerah, namun Arhanu berbicara melalui angin, memberi semangat agar ia terus maju. Di jurang yang dalam, Ara melihat batu napas ketiga bercahaya merah. Namun dijaga makhluk raksasa berupa bayangan hitam berwujud kabut yang terus berubah. Itu adalah Asfara, roh kegelapan yang memakan napas hutan. Pertarungan batin terjadi. Ara tidak punya kekuatan fisik, tapi ia menyadari bahwa bayangan itu melemah ketika ia menyanyikan lagu masa kecil yang diajarkan ibunya. Suaranya murni membuat kabut menghilang, dan batu ketiga berhasil diambil. Ketiga batu napas dibawa ke Arhanu. Pohon raksasa itu menyerap kekuatannya. Lalu hutan kembali bernapas dengan lega. Burung-burung bernyanyi, sungai tenang, bunga bermekaran, dan langit menjadi cerah. Arhanu berterima kasih kepada Ara, berkata bahwa hutan kini memiliki sahabat manusia yang sejati. Ara kembali ke desanya dengan Lumo yang setia menemaninya. Sejak hari itu,
desa hidup selaras dengan hutan, dan Ara dikenal sebagai penjaga nafas hutan. Di sebuah hutan tropis nan lebat, seekor monyet kecil bernama Lilo hidup bahagia. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, melompat dari dahan ke dahan, bernyanyi riang bersama burung-burung, dan menikmati manisnya buah segar. Lilo berbeda dari monyet lain, ia penuh rasa ingin tahu dan sering menemukan hal-hal baru yang menakjubkan di hutan. Suatu hari, saat Lilo bermain di tepi sungai jernih, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah batu bercahaya berkilau indah di antara batu-batu biasa. Cahaya itu berwarna keemasan, berdenyut pelan seperti jantung. Lilo mendekat dengan hati-hati, matanya berbinar penuh keheranan. Ketika Lilo menyentuh batu itu, tiba-tiba muncul cahaya lembut yang melayang di udara. Suara halus bergema, "Aku adalah penjaga hutan. Kau terpilih, Lilo, untuk menyelamatkan hutan dari kabut hitam yang jahat." Lilo kaget, namun dalam hatinya muncul keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara itu menjelaskan, kabut hitam sedang menyelimuti hutan perlahan, menghisap kehidupan dari pohon dan bunga. Satu-satunya cara menyelamatkan hutan adalah menemukan 3 cahaya kehidupan, permata biru, merah, dan hijau, yang tersembunyi di tempat penuh misteri. Dengan semangat, Lilo menaruh batu bercahaya itu di kantong kecil di selendangnya. Ia melompat gesit melewati pepohonan, hatinya berdebar antara takut dan berani. "Aku pasti bisa," gumamnya sambil tersenyum. Di belakangnya, bayangan kabut hitam mulai mengintai. Perjalanan pertama membawanya ke air terjun kristal yang memantulkan cahaya pelangi. Di sana, seekor kura-kura tua berkulit keriput dan berjanggut panjang menunggu. Untuk mendapatkan cahaya pertama, kata kura-kura dengan suara berat, "Kau harus menjawab teka-teki alamku." Kura-kura mengajukan teka-teki sulit. Lilo duduk serius, memikirkan jawabannya. Setelah beberapa detik, ia tersenyum lebar dan menjawab dengan benar. Air terjun berkilau lebih terang, dan dari dalam percikan air, muncul sebuah permata biru yang perlahan masuk ke dalam kantong Lilo. Setelah itu, Lilo melanjutkan perjalanan melewati padang bunga warna-warni. Angin berhembus lembut, namun tiba-tiba berubah menjadi badai hitam. Bunga-bunga terhempas, dan kabut mencoba menelan jalan. Lilo berpegangan kuat pada batang pohon, wajahnya tegang namun penuh keberanian. Lilo akhirnya tiba di sebuah gua gelap penuh kristal emas. Dari kegelapan, muncullah seekor kelelawar dengan mata menyala merah. Tak seorang pun boleh lewat tanpa membuktikan keberanian. Lilo menyalakan batu ajaib dari selendangnya. Cahaya lembut itu menerangi gua, membuat kelelawar berhenti marah. Perlahan, kelelawar menundukkan kepalanya, lalu mengeluarkan permata merah bercahaya dari mulutnya. Lilo tersenyum lega, menaruh permata itu di kantongnya. Kini, Lilo masuk ke hutan paling sunyi. Udara dingin, pepohonan tinggi menutup cahaya matahari. Di sana ia melihat seekor anak burung kecil terjebak di ranting berduri. Tanpa ragu, meski tangannya terluka oleh duri, Lilo menolong burung itu dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, anak burung itu berubah menjadi roh penjaga hutan dengan sayap bercahaya. Roh itu tersenyum lembut, berkata, "Hatimu penuh kebaikan, Lilo." Inilah cahaya ketiga. Ia menyerahkan permata hijau yang berkilau terang ke tangan Lilo. Namun, kabut hitam semakin menebal, menyelimuti hampir seluruh hutan. Lilo berlari cepat ke tengah hutan dengan 3 cahaya di tangannya. Ia menatap langit yang gelap gulita, lalu mengangkat permata itu tinggi-tinggi. Permata biru, merah, dan hijau bersatu, memancarkan cahaya pelangi yang menyilaukan. Kabut hitam berteriak seperti makhluk jahat lalu perlahan lenyap. Pohon-pohon yang layu kembali hijau, bunga mekar, air mengalir jernih, dan hutan dipenuhi nyanyian burung.
Semua hewan keluar dari persembunyian mereka. Burung beterbangan, rusa menari, monyet-monyet lain bersorak gembira. Lilo berdiri di tengah mereka dengan selendang hijaunya berkibar, tersenyum bangga. Sejak hari itu, Lilo dikenal sebagai pahlawan kecil hutan ajaib. Kerajaan Lumina terkenal sebagai negeri cahaya, penuh bunga berwarna-warni dan istana kristal yang berkilau. Di balkon istana berdiri Putri Aurora, seorang gadis berambut pirang panjang bergelombang, bermata biru jernih. Dengan gaun sederhana warna pink, ia sibuk menggambar bintang di buku sketsanya. Aurora dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena hatinya yang penuh kasih untuk rakyat kecil. Suatu pagi, saat Aurora menjelajahi ruang bawah tanah istana, ia menemukan kotak perhiasan kuno berlapis emas dengan ukiran berbentuk pelangi. Kotak itu bergetar lembut dan memancarkan cahaya ajaib. Aurora membuka perlahan, dan seketika cahaya pelangi menyilaukan ruangan gelap itu, membuatnya kagum sekaligus bingung. Di dalam kotak, terdapat gaun pelangi ajaib, gaun indah dengan lapisan kain berkilau yang bisa berubah warna sesuai perasaan hati pemakainya. Aurora mengenakan gaun itu, dan seketika tubuhnya diselimuti aura cahaya berkilau. Ia terpesona, belum pernah merasakan keajaiban sebesar ini. Saat Aurora bercermin, tiba-tiba permukaan cermin memantulkan cahaya terang. Dari sana, keluar sosok mungil bercahaya, Leora, peri kecil bersayap transparan berkilau. Leora menjelaskan bahwa gaun itu adalah warisan kuno yang bisa melindungi kerajaan, tapi hanya jika dipakai oleh hati yang tulus dan berani. Aurora dan Leora masuk ke hutan kristal melalui portal ajaib di cermin. Hutan itu dipenuhi pepohonan berkilau bagai kaca, bunga yang bisa bernyanyi lembut, dan sungai cahaya yang memantulkan ribuan warna. Namun, di balik keindahan itu, Aurora merasakan bayangan gelap mengintai. Benar saja, muncul sosok jahat, Ravenna, penyihir berambut hitam panjang, berwajah dingin dengan jubah ungu gelap. Dengan tongkat hitam di tangannya, ia mengumumkan bahwa gaun itu seharusnya menjadi miliknya. Ia ingin menguasai Lumina dengan kegelapan abadi. Aurora ketakutan, sementara gaunnya mulai redup. Leora mengingatkan bahwa gaun itu bersinar sesuai dengan hati pemakainya. Jika Aurora takut, cahayanya akan padam. Aurora menunduk ragu, mencoba menenangkan dirinya. Leora mendekat, memeluknya, dan memberi keyakinan bahwa keberanian lahir dari cinta, bukan dari amarah. Aurora kemudian bertemu dengan Pangeran Elias di taman kerajaan. Elias, dengan rambut coklat gelap dan mata hijau lembut, mengenakan baju ksatria putih keemasan. Ia menunduk hormat, menawarkan bantuan. Aurora tersenyum malu namun lega, merasa tidak sendiri lagi. Ketiganya, Aurora, Elias, dan Leora, memulai perjalanan menuju Gunung Kristal untuk mencari kristal harapan, sebuah permata kuno yang bisa memperkuat kekuatan gaun pelangi. Mereka berjalan melewati padang hijau, sungai berkilau, dan jalan berbatu panjang. Di padang bunga ajaib, mereka menghadapi teka-teki magis. Suara misterius bertanya, apakah arti sejati dari cahaya? Aurora menjawab dengan tulus, cahaya sejati lahir dari hati yang penuh cinta. Seketika, bunga-bunga bermekaran membentuk jalan bercahaya menuju pegunungan. Namun, Ravenna menghadang dengan badai kegelapan.
Awan hitam berputar, angin kencang membuat Aurora dan Elias terpisah. Aurora terjatuh di hutan sunyi, sendirian tanpa teman. Di tengah kesendirian, Aurora menemukan danau magis. Permukaannya memantulkan bayangan dirinya yang ketakutan. "Aku tidak cukup kuat," gumamnya. Namun, bayangan itu menjawab, "Keberanian ada dalam dirimu, Aurora." Ia menyadari bahwa ketakutannya hanyalah ilusi. Gaun pelangi kembali bersinar, lebih indah dari sebelumnya. Kini gaunnya berubah dengan lapisan kain berkilau penuh warna. Sayap cahaya lembut tumbuh di punggungnya. Aurora berdiri tegak, penuh percaya diri, siap menghadapi apapun. Aurora kembali bertemu Elias dan Liora. Mereka bersama-sama mendaki Gunung Kristal. Cahaya biru keperakan menerangi jalan, sementara bayangan gelap terus mencoba menghalangi mereka. Di puncak gunung, kristal harapan berpendar terang, dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Aurora mendekat, menyentuh kristal dengan tangan penuh keyakinan. Cahaya pelangi menyatu dengan gaunnya, menjadikannya putri pelangi sejati. Ravenna muncul dengan kekuatan penuh, melemparkan sihir hitam pekat. Aurora mengangkat tangannya, menciptakan perisai pelangi yang memantulkan serangan. Wajahnya tegas, tak lagi ragu. Pertarungan besar terjadi. Sihir pelangi Aurora beradu dengan kegelapan Ravenna. Langit bergemuruh, cahaya dan bayangan bertabrakan, menciptakan pemandangan megah. Elias dan Liora menyemangati Aurora dari belakang. Aurora teringat pesan Liora, cinta lebih kuat dari amarah. Ia menutup mata, membiarkan hatinya dipenuhi cinta untuk rakyatnya. Gaunnya memancarkan sinar pelangi murni, menelan kegelapan Ravenna hingga lenyap. Ravenna berteriak, lalu hancur menjadi debu hitam. Kerajaan Lumina kembali dipenuhi cahaya. Bunga-bunga bermekaran, sungai berkilau, dan rakyat bersorak menyambut Aurora. Elias tersenyum bangga, sementara Liora berputar di udara, bahagia atas kemenangan mereka. Aurora berdiri di balkon istana, mengenakan gaun pelangi yang kini menjadi simbol harapan. Di belakangnya, langit dipenuhi pelangi besar. Ia tersenyum lembut, sadar bahwa kekuatan sejati ada di dalam hatinya sendiri. Di sebuah kerajaan yang megah, seorang pangeran bernama Pangeran Bintang lahir di bawah cahaya meteor jatuh. Ramalan mengatakan ia akan membawa perubahan besar bagi dunia. Meski hidup di istana penuh kemewahan, Pangeran Bintang tumbuh kesepian. Ia sering menatap langit malam, berharap menemukan arti dari ramalan kelahirannya. Suatu malam, seekor burung bercahaya berwarna perak turun dari langit. Burung itu berkata, "Takdirmu ada di negeri awan abadi." Dengan restu raja dan ratu, Pangeran Bintang meninggalkan istana. Ia memakai jubah biru berhias bintang emas, membawa pedang kristal pemberian ayahnya. Ia menembus hutan berkabut dengan pepohonan tinggi yang berbisik, seolah hidup. Di sana, ia diuji oleh bayangan dirinya sendiri.
Pangeran Bintang tiba di sungai yang permukaannya memantulkan wajahnya. Ia melihat ketakutannya sendiri, lalu berani menyelaminya dan menemukan mutiara cahaya. Burung perak menuntunnya ke gunung tinggi. Di puncaknya, berdiri gerbang emas bercahaya menuju negeri awan abadi. Di balik gerbang, terbentang negeri penuh istana kristal melayang di udara, jembatan cahaya pelangi, dan makhluk bersayap yang ramah. Ia disambut oleh Ratu Awan, sosok agung bermahkota awan bercahaya. Sang ratu mengatakan bahwa negeri mereka sedang terancam kegelapan. Tiba-tiba, langit negeri awan retak dan muncul kabut hitam, menandakan datangnya Raja Bayangan, penguasa kegelapan. Pangeran Bintang melatih diri bersama prajurit sayap awan. Ia mengasah pedangnya dengan cahaya bintang. Di atas jembatan pelangi, Pangeran Bintang memimpin pasukan melawan kabut hitam. Pertempuran besar pun terjadi di langit malam. Pangeran Bintang menghadapi Raja Bayangan dalam duel sengit. Pedang cahaya melawan sabit kegelapan. Ketika hampir kalah, Pangeran Bintang mengingat mutiara cahaya dari Sungai Jiwa. Ia menggunakannya untuk mengalahkan bayangan dalam dirinya. Cahaya bintang memancar dari pedangnya, menghancurkan kabut hitam. Negeri awan kembali terang benderang. Ratu Awan menobatkannya sebagai pelindung negeri awan dengan mahkota kristal bintang. Pangeran Bintang pulang ke kerajaannya dengan hati penuh cahaya, membawa kebijaksanaan dari negeri awan. Ia berdiri di balkon istana, menatap langit berbintang. Kini ia tahu, takdirnya bukan hanya menjadi pangeran, tetapi cahaya harapan bagi dua dunia. Di sebuah hutan ajaib yang penuh warna, hiduplah seekor kelinci putih mungil bernama Lumi. Bulunya bersih seperti salju, matanya bulat berkilau, dan hatinya selalu dipenuhi kebaikan. Namun, Lumi sering dianggap lemah oleh hewan lain karena tubuhnya kecil. Suatu pagi, Lumi melihat seekor burung kecil terjebak di semak berduri. Tanpa ragu, Lumi menolong burung itu meskipun tubuhnya terluka oleh duri. Burung itu sangat berterima kasih dan berjanji suatu saat akan membalas budi Lumi. Di tengah hutan, ada kabar bahwa Sungai Pelangi, sumber kehidupan semua hewan, mulai mengering. Hewan-hewan resah dan saling menyalahkan, tapi Lumi dengan tenang berkata, "Kita harus mencari penyebabnya bersama-sama." Hewan-hewan lain awalnya ragu, tapi keberanian Lumi membuat mereka tergerak. Seekor rusa, kura-kura tua, dan burung yang pernah ditolong Lumi ikut serta. Perjalanan dimulai. Mereka melewati padang bunga yang indah berwarna-warni, namun jalan dipenuhi kupu-kupu yang menutupi pandangan. Lumi melompat ringan, memandu teman-temannya melewati bunga tanpa tersesat. Mereka tiba di hutan gelap. Banyak hewan takut, tapi Lumi menyalakan keberanian dengan bernyanyi kecil. Suaranya membuat hutan yang menyeramkan terasa lebih bersahabat. Di sana, mereka menemukan kawanan tikus yang ketakutan. Ternyata, seekor serigala abu-abu menakuti mereka dan merebut makanan.
Lumi mendekat tanpa marah, hanya berkata, "Kita bisa berbagi, bukan saling merebut." Serigala itu awalnya garang, tapi melihat ketulusan Lumi, hatinya luluh. Ia setuju membantu rombongan mencari penyebab sungai mengering. Perjalanan berlanjut. Mereka sampai di lembah berangin. Angin begitu kencang hingga burung kecil hampir terhempas. Lumi segera melompat dan melindunginya. Semua kagum pada keberanian kecil Lumi. Akhirnya mereka sampai di tepi Sungai Pelangi. Airnya surut dan hanya menyisakan bebatuan berwarna. Di seberang terlihat batu raksasa yang menutup aliran air. Hewan-hewan besar mencoba mendorong batu, tapi tetap tidak bergerak. Lumi berpikir sejenak, lalu menemukan celah kecil di bawah batu. Kita bisa bekerja sama, bukan dengan kekuatan, tapi dengan cara yang cerdas, katanya. Dengan bantuan tikus-tikus yang menggali, burung yang membawa ranting, rusa yang menahan batu, dan serigala yang menarik, celah itu akhirnya cukup besar. Lumi masuk ke dalam dan mendorong dari dalam dengan sekuat tenaga. Air pun mengalir kembali. Sungai Pelangi memancarkan cahaya warna-warni yang indah, lebih indah dari sebelumnya. Semua hewan bersorak gembira. Namun, Lumi terjebak di balik batu yang berat. Semua panik. Tapi tiba-tiba burung kecil yang pernah ditolong Lumi memanggil teman-temannya. Puluhan burung datang membantu mengangkat ranting dan menarik Lumi keluar. Lumi berhasil selamat. Semua hewan menangis haru. Mereka menyadari tubuh kecil bukan berarti lemah, hati baik jauh lebih kuat dari otot besar. Sejak hari itu, Lumi dikenal sebagai pahlawan kecil hutan. Hewan-hewan berhenti meremehkannya dan mulai belajar untuk selalu bekerja sama. Hutan kembali indah. Sungai Pelangi mengalir jernih, membuat bunga bermekaran dan pelangi muncul setiap sore. Hewan-hewan berkumpul, bernyanyi, dan bersahabat tanpa pertengkaran. Serigala abu-abu yang dulunya menakutkan kini menjadi penjaga hutan. Ia sering berkata, "Aku berubah karena seekor kelinci putih kecil mengajarkanku arti kebaikan." Lumi duduk di tepi sungai, menatap pantulan dirinya di air berwarna. Ia tersenyum, karena tahu sekecil apapun dirinya, ia bisa membawa perubahan besar. Matahari terbenam, hutan dipenuhi cahaya jingga keemasan. Semua hewan mengelilingi Lumi, menyebutnya sahabat sejati. Dan sejak saat itu, kisah kelinci putih dan hutan pelangi selalu dikenang turun-temurun. Di sebuah desa yang subur di kaki gunung, hiduplah seorang janda tua bersama anak perempuannya yang cantik jelita. Anak gadis itu terkenal akan kecantikannya, namun sayang, ia memiliki hati yang keras dan mudah meremehkan ibunya yang renta. Sang ibu bekerja keras di ladang, menanam padi, menimba air, hingga menjahit baju anaknya. Semua dilakukan dengan penuh kasih sayang. Namun si gadis justru sering mengeluh, enggan membantu, dan merasa malu dengan kondisi ibunya yang miskin. Seiring bertambahnya usia, kecantikan si gadis makin tersohor. Banyak pemuda terpikat, namun ia selalu menolak dengan sombong. "Aku pantas mendapat yang lebih baik," ucapnya dengan congkak, sementara ibunya hanya menunduk sedih. Suatu hari, sang ibu mengajak anaknya ke pasar. Dengan penuh kasih, ia berjalan di belakang sambil membawa keranjang berisi hasil bumi, sementara si anak berjalan anggun di depan dengan pakaian indah, tidak ingin terlihat bersama ibunya yang lusuh.
Di sepanjang jalan, warga desa menyapa ramah. Namun si gadis justru berkata lantang, "Dia bukan ibuku, dia hanya pembantu." Wajah sang ibu seketika pucat, hatinya remuk mendengar ucapan anaknya. Sang ibu berhenti melangkah. Air matanya jatuh deras. Dengan suara lirih ia berdoa, "Ya Tuhan, bila benar anak ini tidak lagi mengakuiku sebagai ibu, hukumlah ia dengan adil." Suasana mendadak hening, langit seolah ikut murung. Tiba-tiba langit mendung. Petir menyambar. Tubuh si gadis terasa berat, kakinya kaku, ia berteriak ketakutan. Warga desa terkejut melihatnya mulai berubah. Perlahan, kulit si gadis mengeras seperti batu. Ia menangis meraung, "Ibu, ampunilah aku." Namun semuanya sudah terlambat. Tangisannya membeku bersama tubuh yang kini menjadi batu. Air matanya terus mengalir, namun setiap tetes berubah menjadi kilau kristal yang jatuh di tanah. Orang-orang hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dan iba. Sang ibu terjatuh, menangis pilu, memeluk batu yang dulunya adalah anak yang ia sayangi. Meski kecewa, hatinya tetap penuh cinta dan doa. Kabar itu menyebar ke seluruh desa. Warga terdiam, menyadari betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Batu itu kini menjadi peringatan bagi semua. Hari demi hari, batu itu terus mengeluarkan air layaknya tangisan. Airnya bening mengalir, menjadi sumber mata air kecil yang tidak pernah kering. Warga desa percaya, setiap tetes air itu adalah air mata penyesalan si gadis. Mereka menjaga batu itu sebagai pengingat agar anak-anak selalu menghormati orang tua. Hingga kini, legenda batu menangis tetap diceritakan turun-temurun. Sebuah pelajaran abadi bahwa kasih seorang ibu tak pernah padam, meski dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Di tanah Jawa kuno, berdirilah kerajaan Prambanan yang megah. Istana menjulang dengan ukiran indah, penuh cahaya obor yang menerangi malam. Namun di balik kemegahannya, tersimpan pertikaian besar dengan kerajaan Pengging, sebuah perang yang akan mengubah takdir seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Bumi bergetar saat pasukan kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso menyerbu Prambanan. Pedang beradu, panah melesat, dan teriakan perang menggema. Bandung Bondowoso, sakti mandraguna, menghancurkan musuh hanya dengan ayunan senjata dan ilmu gaibnya. Raja Boko, ayah Roro Jonggrang, bertarung dengan gagah berani. Namun, kesaktiannya tak mampu menandingi Bandung Bondowoso. Dengan satu serangan pamungkas, Raja Boko tewas di medan laga. Prambanan pun jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Di istana, Roro Jonggrang menangis melihat kerajaan dan ayahnya hancur. Kecantikannya memancar, wajahnya pucat diterangi cahaya bulan. Namun, di balik kelembutan hatinya, ia menyimpan amarah mendalam kepada sang penakluk. Saat melihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso terpesona. Kecantikan sang putri bagaikan cahaya bintang. Ia tak lagi melihat musuh, melainkan wanita yang ingin ia jadikan permaisuri. Dengan penuh percaya diri, ia melamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrang terkejut dan marah. Bagaimana mungkin ia menikahi pembunuh ayahnya?
Namun demi menyelamatkan rakyatnya, ia berpura-pura tenang. Ia pun memikirkan cara cerdas untuk menolak lamaran itu tanpa menyinggung ego sang penakluk. Dengan wajah teduh namun hati penuh dendam, Roro Jonggrang berkata, "Aku bersedia menikahimu jika kau sanggup membangun 1000 candi hanya dalam 1 malam." Ia yakin tak ada manusia yang mampu melakukannya. Bandung Bondowoso tersenyum. Ia menerima tantangan itu. Dengan ilmu gaibnya, ia memanggil pasukan jin dan makhluk halus. Malam itu, ribuan roh bekerja cepat, mengukir batu, menyusun dinding, dan menciptakan candi-candi dalam sekejap. Melihat ratusan candi sudah berdiri, Roro Jonggrang mulai panik. Syarat mustahil itu nyaris terwujud. Hatinya bergetar, namun ia tak mau menyerah begitu saja. Ia mencari cara untuk menggagalkan upaya Bandung Bondowoso. Dengan bantuan dayang-dayangnya, Roro Jonggrang menumbuk padi dan membakar jerami hingga cahaya merah menyerupai fajar. Ayam-ayam berkokok, seolah pagi telah tiba. Jin-jin pun ketakutan, mengira waktu malam sudah berakhir. Bandung Bondowoso kaget ketika jin-jin melarikan diri. Ia berlari menghitung, dan mendapati hanya 999 candi yang berdiri. Ia marah besar, karena syarat 1000 candi gagal hanya karena kurang 1 bangunan. Dengan wajah penuh api amarah, Bandung Bondowoso menghampiri Roro Jonggrang. "Kau mempermainkanku, putri," teriaknya. Suara gaib menggema, bumi berguncang, angin menderu kencang. Semua orang di istana ketakutan. Dalam kemarahannya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. "Kau akan melengkapi candi yang kurang itu." Seketika, tubuh sang putri mematung, wajah cantiknya membeku abadi sebagai arca di dalam candi terakhir. Waktu seakan berhenti. Rakyat menangis melihat putri mereka menjadi batu. Bandung Bondowoso berdiri di antara 1000 candi, terjebak antara cinta dan kemarahan. Hingga kini, candi-candi itu masih berdiri, dikenal sebagai Candi Prambanan. Legenda Roro Jonggrang hidup abadi. Ia bukan sekadar arca, melainkan simbol kecerdikan, keberanian, dan juga kutukan cinta yang abadi. Setiap orang yang datang ke Prambanan merasakan aura misteri dari kisah tragis ini, sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Di sebuah kerajaan di tanah Sunda, hiduplah seorang putri jelita bernama Dayang Sumbi. Ia terkenal karena kecantikannya yang memikat dan kepandaiannya menenun kain sutra. Namun di balik keanggunannya, Dayang Sumbi sering merasa kesepian di istana yang megah. Suatu hari, tanpa sengaja, ia menjatuhkan alat tenunnya. Dengan lantang ia bersumpah, siapapun yang mengambilkan alat itu, bila laki-laki akan dijadikannya suami, bila perempuan akan dijadikannya saudara. Tiba-tiba seekor anjing hitam bernama Tumang datang membawa alat tenun itu. Dayang Sumbi terkejut, namun karena sumpah yang ia ucapkan, ia harus menepati janji. Tumang bukan anjing biasa, melainkan titisan dewa. Maka Dayang Sumbi menerima Tumang sebagai suaminya dalam rahasia. Dari pernikahan gaib itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh sebagai anak cerdas dan kuat. Ia gemar berburu di hutan, ditemani Tumang yang diam-diam adalah ayahnya sendiri. Setiap hari, mereka menembus hutan belantara, mencari rusa dan kijang, membawa hasil buruan untuk Dayang Sumbi. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta hati rusa sebagai santapannya. Namun Sangkuriang gagal mendapatkan buruannya. Karena takut mengecewakan ibunya, Sangkuriang nekat membunuh Tumang,
anjing kesayangannya, lalu membawa hatinya kepada Dayang Sumbi. Saat mengetahui itu hati Tumang, Dayang Sumbi murka. Ia memukul Sangkuriang dengan senduk hingga berdarah di kepalanya. Luka itu meninggalkan bekas yang tak pernah hilang. Marah dan sedih, Sangkuriang meninggalkan rumah mengembara jauh. Bertahun-tahun ia hidup di hutan, melatih kekuatan dan keberanian. Sementara Dayang Sumbi tenggelam dalam penyesalan, namun ia diberi anugerah awet muda oleh para dewa, sehingga wajahnya tetap cantik jelita meski waktu terus berjalan. Bertahun kemudian, Sangkuriang yang sudah dewasa kembali ke tanah kelahirannya tanpa menyadari. Di tepi hutan, ia bertemu seorang perempuan cantik yang memesonanya. Perempuan itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Namun karena awet muda, Sangkuriang tak mengenalinya. Pertemuan itu melahirkan cinta terlarang. Sangkuriang jatuh hati pada kecantikan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun nyaris terlena hingga suatu ketika ia melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Hatinya terkejut. Ia sadar bahwa lelaki itu adalah putranya sendiri. Dayang Sumbi berusaha menolak cinta Sangkuriang, namun ia tak kuasa mengatakannya secara langsung. Maka ia menyusun rencana untuk menggagalkan pernikahan itu. Ia memberi syarat mustahil. Sangkuriang harus membuat sebuah perahu besar dan membendung sungai menjadi danau. Semuanya harus selesai sebelum fajar. Sangkuriang yang sakti mulai bekerja. Dengan tenaganya yang luar biasa, ia menebang pohon-pohon besar, mengumpulkan tanah, bahkan memanggil makhluk gaib untuk membantunya. Dalam sekejap, sebuah perahu raksasa mulai terbentuk dan bendungan besar hampir selesai. Dayang Sumbi cemas melihat Sangkuriang hampir berhasil. Ia berdoa kepada para dewa agar membantu. Dengan sihirnya, Dayang Sumbi menyebarkan cahaya pura-pura fajar, membuat ayam berkokok dan langit tampak terang. Melihat bahwa pekerjaannya dianggap gagal, Sangkuriang murka. Ia merasa dipermainkan. Dengan amarahnya, ia menendang perahu aksasa itu hingga terbalik dan menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sungai yang sudah dibendung meluap menciptakan danau luas. Daratan berubah bentuk meninggalkan jejak abadi tentang cinta terlarang dan murka seorang pemuda. Ketakutan, Dayang Sumbi berlari menembus hutan, bersembunyi di balik kabut pegunungan. Para dewa melindunginya hingga Sangkuriang gagal menemukannya. Sangkuriang yang marah tak berhenti mencari. Konon hingga kini, rohnya terus berkeliaran di sekitar Gunung Tangkuban Perahu, menanti pertemuan yang tak akan pernah terjadi lagi. Legenda Sangkuriang bukan sekedar cerita tentang cinta terlarang, tetapi juga tentang janji, kesetiaan, dan akibat dari amarah. Gunung Tangkuban Perahu berdiri megah sebagai saksi bisu, mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dengan janji dan keputusan yang kita buat.